wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Siapa yang nggak masuk hari ini? Felisa. Ya, semoga Felisa bisa segera mengikuti kita untuk belajar seperti biasa. Sehat semua ya. Siapa yang belum sarapan hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah. Lauknya apa ini? Apa? Telur. Ada yang telur, ada yang ayam ya. Oke, pada hari ini nanti kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi. Tapi sebelum itu saya minta tolong Bu Merah untuk mimpin berdoa agar pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Silakan. Teman duduk siap, Bro. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu Merah untuk kembali ke tempat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia dulu pada anak-anak. Untuk itu silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, oh bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih pada anak-anak semua untuk duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi. Kemarin kita sudah diinfokan Pak Manurung waktu kita upacara, yaitu ada karakter-karakter yang harus kita teladani untuk mencegah kegiatan anti korupsi. Kemarin di berita-berita banyak yang baru-baru ini yaitu korupsi sejumlah berapa? 271 triliun. Nah, itu namanya korupsi. Maka dari itu Bapak akan memberikan karakter-karakter yang harus kita teladani untuk supaya nanti jika kalian jadi pejabat itu tidak melakukan yang namanya korupsi. Apa korupsi? Hanya itu yang memakai uang negara? Tidak. Oke, kita lihat sekarang di kartu kalian itu yang sudah dibagikan Pak Guru, dilihat ada karakter apa saja. Yang pertama kita lihat di sini nanti, ini adalah karakter-karakter yang harus kita 9 nilai karakter yang harus kita pelajari sejak dini. Yaitu yang pertama, jujur. Mana kartunya ada? Jujur? Semuanya ada? Tunjukkan. Oke, yang kedua, setelah jujur, mandiri. Mandiri ada? Punya? Kartunya? Oke, ditunjukkan, dibagi temennya. Oke, terus tanggung jawab ada? Semuanya lengkap ya? Kartunya coba, ada 9, tunjukin semuanya dibagi satu-satu. Ditunjukin ke atas karakternya. Berarti rata-rata hanya 6, masih ada sisa 2. Oke,
itu adalah beberapa karakter yang harus kita teladani sejak dini atau kita tanamkan. Nah, di pelajaran kali ini nanti Pak Guru akan membahas salah satunya, yaitu tentang kejujuran. Berani jujur itu hebat. Ya, kita bahas apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya yang pertama memahami dan menerapkan karakter jujur. Yang kedua, membentuk sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat coba ini. Oke, ini ada anak-anak, jadi anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Nanti kalau kalian jujur pasti akan bertanggung jawab. Terus selanjutnya, nah ini kita lihat. Korupsi ini apa toh? Korupsi itu adalah, contohnya ini, dana desa itu kalau dari pemerintah itu 1,4 miliar, tapi nanti sampai yang menerima itu hanya 120 juta. Nah ini adalah yang dinamakan korupsi. Korupsi itu apa? Ini penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan keluarganya misalnya atau perusahaannya. Itu adalah korupsi. Korupsi apa berarti? Penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Nanti saya contohkan di kehidupan sehari-hari. Kalian harus tahu nanti ya. Oke, nah korupsi ini sama juga mencuri. Nah gambarnya ini, kamu mau nggak besok jadi koruptor? Nggak mau, nanti digambarkan sepertinya. Gambar apa ini? Tikus. Nah tikus-tikus negara ini. Oke, contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari, silahkan nanti ya. Yang pertama, nah ini lihat video yang ini ya. Nanti dengerin, terus kamu bisa memaknai apa contoh korupsi itu. Apa orang-orang yang sudah bekerja saja, apakah anak sekolah juga bisa melakukan korupsi? Anak-anak, ayo kita semua cerita seperti ini. Memang ada bendahara sekolahnya. Setiap minggu semua siswa membayar semua uang yang dikumpulkan oleh dirinya serta disimpan dengan rapi oleh dirinya sang bendahara. Tidak sekali dirinya berjalan-jalan sendirian dan melewati sebuah sepatu yang melihat di toko itu ada sepasang sepatu yang sangat bagus dan dia sangat menyukainya. Dia juga teringat bahwa sepatunya sudah jelek dan robek, tetapi sudah minta kepada orang tuanya, belum juga diberikan karena orang tuanya belum punya uang untuk membelikannya. Dengan hati yang galau, dirinya berpikir bagaimana ya cara membeli sepatu itu. Tiba-tiba dia ingat bahwa dia melakukan uang tugas yang banyak. Lalu dirinya mengambil sepatu lama itu dan diberikan sepatu baru kesukaannya. Kalian aku tidak menyapa jawaban bagaimana nanti seandainya ditanya teman-temannya dan gurunya mengapa uang kasnya berkurang. Dia akan menjawab hilang atau diambil orang. Yang ada dalam pikiran dirinya adalah jawaban seperti itu. Sekarang perhatikan contoh gambar ini. Apakah gambar itu juga menunjukkan perilaku korupsi? Ya, dalam gambar itu adalah gambar seorang anak yang sedang menuntut temannya pada waktu ujian. Perilaku menyontek adalah perilaku tidak jujur. Oke ya, tadi sudah ada beberapa contoh. Tadi di sekolah Delima itu sebagai bendahara kelas. Setiap hari, setiap minggu sekali, setiap hari apa tadi mengumpulkan uang kas. Kebetulan Delima itu sepatunya rusak. Nah, dia jalan-jalan tahu kalau
sepatu bagus. Akhirnya berlima menggunakan sebagian uang kas untuk membeli sepatu. Nah, ini termasuk yang namanya korupsi. Ini berlima juga termasuk korupsi. Berarti korupsi itu tidak hanya uangnya uang kalian dikumpulkan untuk membeli sepatu pun korupsi. Nah, nanti setelah ini kalian berdiskusi dengan LKPD itu, silahkan di situ ada soalnya karena yang kita bahas yaitu tentang kejujuran. Silahkan cari sebanyak-banyaknya tentang karakter jujur di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Silahkan dikerjakan sekarang. Nanti perwakilan salah satu kelompok atau dua nanti maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan dikerjakan. Tidak usah dikasih nama kelompok ya, cuma kelompok 1, 2, 3, 4. Kelasnya 5B. Silahkan ditulis contoh-contoh jujur di kehidupan kamu sehari-hari. Silahkan. Presentasikan hasil diskusinya dengan kelompok. Ayo, kelompoknya siapa? Ayo, tunjuk jari. Oke, Reza, silakan maju. Siapa yang mau mewakili ngomong, mempresentasikan? Ayo coba. Nanti memberi tanggapan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tulis sikap jujur. 1. Membayar yang sesuai kita ambil di hati. Jika uang kembalian lebih baik dikembalikan. Yang 2. Oke, ada yang menanggapi, benar nggak ini yang dipresentasikan kelompok 4? Kalau ada uang kembalian lebih di kantin itu, kelebihannya dikembalikan kepada Bapak Ibu kantin. Boleh nggak itu? Benar nggak? Oke, yang pertama apa lagi? Jika membayar yang sesuai kita ambil di kantin, berarti kalau ambil menduan 2, ya bayarnya 2.000. Jangan ambil menduan 5, uangnya 1.000. Itu namanya tidak jujur. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 4. Mira, siapa lagi? Kelompok 1 lagi. Perwakilan 1 aja lagi. Selain kelompok 4, ada yang berani sebelum 7.40. Ayo, ya, kelompok 3. Silakan maju salah satu. Nafara, perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sikap kejujuran
kejujuran. 1. Tidak mencontek saat ulangan maupun ujian. 2. Tidak mengambil hak orang lain. Coba tak? Iya. Oke. Kelompok 3, sini dulu kelompok 3 hanya dapat 2 juga. Yang pertama, tidak boleh menyontek saat ulangan, baik ujian, ulangan, dan pas ya. Terus yang kedua, tidak mengambil hak orang lain. Kira-kira benar nggak ini? Ayo untuk kelompok 1, 2, dan 4. Benar? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillah kalian sudah bisa memberi contoh untuk kegiatan-kegiatan jujur di kehidupan kita sehari-hari. Kita sekarang, ini contohnya tadi, tidak mencontek, berarti miliknya kelompok berapa tadi? 3. Tidak mencontek itu sama juga korupsi, ya. Terus, tidak jujur dan menyontek, korupsi sama dengan mencuri. Kalau di agama kita mencuri itu ya dosa. Ya Pak, gimana Pak cara menghindari sekarang supaya saya bisa tidak jujur, tidak menyontek, tidak mengambil membayar sesuai yang diambil di kantin? Gimana Pak caranya supaya saya bisa menghindari kayak gitu? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu rajin beribadah. Agama apapun ya, jika kalian rajin beribadah, pasti yang namanya korupsi itu dosa. Kalau kamu rajin beribadah, nanti insya Allah kamu jujur dan tidak akan korupsi. Karena kamu tahu dosa, kalau kita umat muslim, dosa pasti nanti akan di neraka. Nah, kalau yang ngaji kan sudah tahu itu neraka kayak apa gitu ya. Oke, selanjutnya pergaulan yang positif. Kita mencari teman yang sefrekuensi. Circle-nya itu yang sama, yang baik. Nah, ini suka belajar kelompok, jangan suka yang geng motor misalnya. Kumpul jadi geng motor. Kalau geng motor itu nanti kalau nggak punya uang, rata-rata nanti akan mencuri. Mencuri siapa? Pilih orang tuanya dulu yang pertama. Ya, orang tuanya habis, nanti pasti dia akan mencuri ke orang lain. Ya, ini anak-anakku, supaya kita bisa menghindari tidak jujur tadi, untuk menghindari korupsi, yaitu yang pertama rajin ibadah, yang kedua pergaulan yang positif. Oke, selanjutnya ini berani korupsi kalian nanti besok kalau jadi pejabat ini korupsi terus masuk penjara. Kalau pakai uangnya negara. Sekarang uangnya perusahaan pun sama, ya. Kalau kalian korupsi di uangnya perusahaan, misalnya Asta itu punya dealer ya, terus anak buahnya orang tuanya Asta itu pakai uangnya Asta tapi tidak dilaporkan, nanti juga namanya korupsi. Orang tuanya Asta bisa melaporkan, nanti yang korupsi bisa di penjara. Inilah muara kalau kalian korupsi, kalau kalian tidak jujur. Oke, selanjutnya ini karena jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Berani jujur itu hebat. Oke, kita mulai dari awal. Korupsi apa tadi? Korupsi penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Oke, nanti setelah ini supaya kalian bisa memahami, nanti kita evaluasi. Ya, evaluasi perwakilan saja. Nanti misalnya kelompoknya siapa? Reza maju 1, Mejet dapat apa? Langsung jawab yang di sini perwakilannya. Ya, benar enggak? Hanya satu-satu saja. Oke, siap ya? Silakan ditunjuk siapa yang mewakili kelompoknya untuk bisa kelompok 3. Silakan siapa yang maju? Perwakilan salah satu. Tadi sudah diterangin ya. Silakan diskusikan. Semuanya sudah berdiskusi, nanti kalau ditunjuk grup kelompok 3 langsung maju karena tadi sudah di. Ayo, silakan.
Pilih Sam di PC itu. Nah di situ karena pilihan berapa? Silakan. Ya di PC situ biar di video. Nah ini aja. Nomor berapa? 3. Oke. Dibaca yang keras. Perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan korupsi? A. Tidak jujur, mencontek, dan mencuri. Oke, kelompok 3 perwakilan lisan, perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan korupsi yaitu tidak jujur, menyontek dan mencuri. Kita lihat coba. Oke, kelompok 3 benar sekali. Silakan dulu beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 1 silakan yang maju siapa? Oke, Jibril silakan. 1, oke. Baca yang keras. Pengertian dari korupsi adalah A. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Oke, tunggu dulu, benar enggak itu ya? Pengertian dari korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi. Coba kita lihat. Oke, silakan. Benar, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke. Ada berapa nilai dasar pendidikan anti korupsi yang dipelajari di SD? C. Oke. 9, coba kita lihat. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Sekarang kelompok 4. Silahkan maju. Salah satu. Oke, Farel perwakilannya nomor berapa Farel? Silahkan dibaca dulu kan biar bisa. Oke. Cara mencegah korupsi adalah B. B. Apa baca? Beribadah berteman dengan teman yang baik. Oke, taat beribadah dan berteman dengan yang baik. Kita lihat coba. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan. Oke, siapa yang berani? Tinggal satu lagi. Oke, Raisa, silakan. C. Nilai-nilai dasar pendidikan anti korupsi, persahabatan, baik hati, jujur, tidak mencuri. Kita lihat jujur ya. Oke, berikut pertolongan untuk Raisa. Ya. Oke, itu anak-anakku semua ya. Ternyata kalian sudah paham semua dan jawabannya betul semua ya untuk kuis kita kali ini. Semoga nanti ke depan ya pesannya Pak Guru, kalian menjadi pribadi yang jujur ya, jujur kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada semua orang yang kamu kenal ya. Kalau kita jujur berarti kita menghindari yang namanya korupsi. Makanya kita perkenalkan dulu dari sekarang ada 9 karakter tadi yang sudah Pak Guru bagikan tadi, yaitu ada jujur, ada kerja keras, ada peduli sama teman. Tapi yang kita bahas kali ini tentang kejujuran. Berani jujur itu hebat. Siapa yang nggak berani jujur tulis jari. Semuanya sepakat jujur itu hebat? Sepakat ya? Kurang keras sepakat ya? Oke. Nah ini soalnya tadi sudah kita kerjakan bersama-sama. Oke. Ya. Berani jujur, nanti kita bareng-bareng ya. Berani jujur, hebat, yes. Terus yang kedua, korupsi, no, gitu ya. Oke, sekarang mulai. Berani jujur, korupsi, no. Terima kasih. Nah, sebelum selesai pelajaran, menambah rasa
kita memiliki daerah kita yaitu terutama Jawa Tengah, mari kita menyanyikan lagu daerah, yaitu apa biasanya? Gundul-gundul Pak Coy. Silakan berdiri semua, kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, Din. Oke ya, siap ya. Budaya lokal daerah, mari kita menyanyikan lagu daerah yaitu oke, yuk. Terima kasih, silakan duduk kembali kepada anak-anakku semua. Oke, kita refleksi sebentar ya. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan enggak? Oke, ingat ya, kita harus belajar atau menerapkan karakter anti korupsi sejak di ini. Ada berapa nilainya tadi? 9. Korupsi tadi apa artinya? Penyalahgunaan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Oke, sekali lagi menyelesaikan pertemuan kali ini. Minggu depan atau selanjutnya kita akan belajar lagi tentang tanggung jawab. Oke, sekarang sekali lagi jawab yang keras supaya lebih semangat ya. Saya minta tolong Iksan tuh suaranya, maju Iksan, kamu yang mimpin. Berani jujur, jawabannya semuanya yes. Korupsi no. Yang benar. Yuk, 1, 2, 3. Berani jujur? Yes. Korupsi? No. Tangan cepat. Yes, itu no-nya. No. No, ayo, ulangi. No. No, ini ya. Ya, yang keras. Berani jujur? Yes. Korupsi? No. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Saya minta tolong Surya untuk pimpin. Silakan Surya. Kita duduk ya, berdoa mulai.
kasih kepada Surya, silakan duduk kembali. Terima kasih pada anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.